warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, baiklah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah. Pak, siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Azmi. Said Ibda. Baiklah, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk kita mulai pembelajaran kita hari ini? Siap. Siap. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, ibu absen dulu ya. Adam, Adinda, Hadir. Hadir. Fatih, Hadir. Fadel, hadir. Marcelo, Hadir. Osi, Hadir. Quinsa, Hadir. Zahra. Hadir. Alhamdulillah. Hadir semua anak ya? Cuaca yang lagi ekstrim seperti ini dan juga kita kondisinya dalam keadaan puas, ibu harapkan kamu jaga kesehatannya ya, dengan jaga pola makan, jaga pola tidur, dan juga dijaga pola pikirannya, jangan stres. Siap? Baiklah. Coba ini duduknya udah pas semua ya? Seperti ini duduknya. Apa nih? Ketawa-ketawa. Nah, baiklah, mungkin anak-anak semua sudah siap untuk menerima pelajaran dari Ibu. Untuk hari ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Sekarang apa tujuan kita mempelajari materi ini? Ya, yang pertama, setelah mempelajari materi ini peserta didik dapat menguraikan dakwah Syria dan dakwah Jahiliyah. Yang kedua, dapat membedakan antara keduanya. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi atau merinci siapa saja orang-orang yang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun. Dapat menggambarkan atau menguraikan isi dari embargo atau pemboikatan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Dan juga yang terakhir dapat mendemonstrasikan atau menghafal surat Al-Hijr ayat 94. Nah, baiklah. Metode yang Ibu pakai dalam pembelajaran ini adalah ada metodenya tanya jawab, ada ceramah, dan ada diskusi. Nah,
Oleh sebab itu, nanti kalian semua akan dibagi menjadi kelompok, menjadi 4 kelompok. Oke, nanti perempuan sama perempuan, laki sama laki ya. Siap? Siap. Nah, masih ingat nggak pelajaran kita minggu kemarin? Masih. Tentang apa kita belajar minggu kemarin? Bagus. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Berarti masih ingat umur berapa Nabi diangkat menjadi Rasul? Masih? Pak, siapa bisa jawab? 40 tahun, Bu. 40 tahun. Selanjutnya, surat apa yang pertama kali turun yang menandakan Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul? Surat Al-An'am 1 sampai 5. Coba siapa bisa bacakan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah. Di mana surat Al-Alaq ini diturunkan oleh Allah? Di dua. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi ya. Surat apa yang turun setelah surat Al-Alaq ini atau yang merupakan wahyu yang kedua? Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ada yang hafal? Coba silakan nak. Alhamdulillah. Yuk, kasih aku pesan untuk tanya Ibu, siapa orang yang pertama masuk Islam? Mbak, dari yang perempuan. Coba, Khadijah yang lain. Coba, Bapak. Ali bin. Yang lain. Abu Bakar As-Siddiq. Satu lagi. Zaid bin Haritsah. Alhamdulillah. Berarti materi minggu kemarin masih bisa ingat ya. Dengan turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang dibacakan oleh kawannya tadi, itu menandakan bahwasanya Nabi disuruh berdakwah. Itu apa Nabi berdakwah? Untuk menyiarkan agama Islam. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Mbak, sekarang diperhatikan gambar yang ada di depan. Jelas gambarnya? Jelas. Mbak, yang mati gambar depan. Sudah? Mbak, apa yang bisa kalian pertanyakan dari gambar yang di depan ini? Coba, satu. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, yang kedua masih ada lagi. Siapa yang disuruh oleh Nabi Muhammad? Siapa yang disuruh oleh Nabi? Ada lagi yang lain? Di mana Nabi Muhammad menyerupai Hashim dan Bani Muthalib? Di mana mereka ini berkumpul gitu ya? Lanjut, masih ada? Bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya? Bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya? Ada lagi? Ya. Kenapa Nabi Muhammad melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi? Kenapa Nabi Muhammad melaksanakan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi? Nah, nih coba diperhatikan lagi gambar yang kedua. Jelas nggak nak? Jelas nggak?
Nah, kalau tadi gambar menyeru juga, di sini juga ada nama Nabi Muhammad. Ada juga dilaksanakan di atas. Oke. Oke, coba apa yang bisa kamu amati ini? Coba. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ini ada Muhammadnya di sini ya. Ada yang lain? Siapa yang disuruh oleh Nabi Muhammad? Ini Nabi Muhammad. Ini ada orang banyak. Siapa yang diseru oleh Nabi Muhammad? Ada yang lain? Siapa yang tidak menerima dakwah Nabi Muhammad? Ada yang lain? Ya. Bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan dakwah? Nah, ini Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya? Yuk kita kasih hapusan buat teman-teman kita yang telah mengamati gambar ini dengan baik. Baiklah, dalam pembelajaran ini kita memakai metode problem based learning. Apa maksudnya metode ini? Adalah metode memecahkan permasalahan yang terdapat atau yang terlihat dari gambar yang kita amati tadi. Bisa dipahami ya? Informasinya dan informasi yang mengenai gambar ini itu dapat kalian lihat dari bisa buku paket, buku referensi yang lain, boleh pakai internet, bawa HP semua? Boleh pakai internet. Jadi silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Sudah. Kemarin kelompok 1 mana? Yuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kelompok 1 membahas tentang dakwah Syria atau dakwah secara sembunyi. Kelompok 2 itu membahas tentang as-sabiqun al-awwalun dan siapa aja orang yang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun. Kelompok 3 adalah dakwah jahriyah atau dakwah secara terang-terangan. Dan di situ juga bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi. Kelompok 3. Sedangkan untuk kelompok 4 adalah pemboikotan atau embargo yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad atau pengikutnya. Bisa dipahami? Ini ada kendala? Ya, lanjut ya. Ini ketemu materi yang dicari. Ya. Jangan benar ya. Nih, kelompok 1 ya. Ya, bisa kerjaannya? Bagaimana nak? Sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang tugasnya setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Cukup 1 aja yang mewakili ya. Pak, dari kelompok 1 siapa yang maju? Pak, ya dari kelompok 1 Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami. Ya, silakan. Terima kasih kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, sekarang kita persilakan kelompok 2. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang orang yang pertama masuk Islam atau as-sabiqun al-awwalun. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang untuk kelompok 3 kita pisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
presentasikan hasil diskusi kami tentang dakwah jariah. Ya, selanjutnya kita persilakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Saya mewakili Iqbal akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pemboikotan yang dilakukan kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan seluruhnya. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, sekarang setelah mempresentasikan diskusinya ke depan, itu bisa dipahami nggak materi ini? Oh, bisa. Cuma sekarang apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Kota Mekah? Coba, kelompok 1. Setelah mendapatkan wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi mulai berdakwah. Dakwah yang dilakukan Nabi pertama kali adalah dakwah secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi, yaitu dakwah yang dilakukan Nabi kepada keluarga, karib kerabat dan sahabatnya. Ya, terima kasih kepada Mati. Berarti dakwah Syria itu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan disampaikan kepada karib kerabat, kepada keluarga dan kepada sahabat Nabi. Ya, sekarang ada yang lain? Maka yang masuk Islam pertama adalah Nabi yaitu pekerja Ali bin Abi Thalib. Wah, jadi dengan masuknya dengan dakwah yang dilakukan kepada karib kerabat, maka yang orang pertama masuk Islam itu adalah orang yang terdekat dengan Nabi, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah dan Abu Bakar. Ayo, sampai di sini materi kita bisa dipahami? Bisa, insyaallah. Kalau seandainya belum bisa, sekarang Ibu beri proses dengan mengerjakan link quiz yang bawa HP semua ya? Bawa ya. Kita dengan linknya ya. Ibu beri linknya dikerjakan. Linknya semua? Sudah selesai mengerjakan? Sudah. Coba, Ryan berapa nilainya? 90. Padahal? Sudah 9. 95. Azhar? 95. Oh, ya, tepuk tangan dulu. Insya Allah materi yang kita bahas hari ini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau seandainya nilainya ada yang di bawah KKM, itu Ibu harapkan membuka LKPD, ada lembaga kerja siswa di dalam, ada linknya itu dilihat videonya di sana. Setelah itu dikerjakan lembar kerjanya. Bisa dipahami? Ya, sedangkan yang mendapatkan nilai yang bagus atau di atas KKM itu Ibu harapkan mempelajari atau membaca materi yang selanjutnya, yaitu hijrah Nabi ke kota Habsyi dan ke kota Taif. Ya, Mbak, mungkin sebagai penutup, Mbak, ada yang bisa melafadzkan atau mendemonstrasikan bacaan surat Al-Hijr ayat 94? Ya, bisa ya? Jadi, apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum hafal, tolong dihafalkan semua. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian lebih giat belajar lagi, lebih semangat belajar lagi, dan Ibu mengharapkan bisa menjadi Abu Bakar dan Khadijah yang ada pada masa Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, dan kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.
warahmatullahi wabarakatuh.